Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan. Nama Carissa Febrianti dengan NIM CMR 0190042, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, Peminatan Kesehatan Lingkungan. Mekanisme terjadinya penyakit tipoid. Apa itu penyakit tipoid? Demam tipoid merupakan suatu penyakit infeksi sistematik bersifat akut yang disebabkan oleh Salmonella typhi. Penyakit ini ditandai oleh panas berkepanjangan dan dapat menular pada orang lain melalui makanan atau air yang terkontaminasi, menurut Huda dan Kusuma 2016. Selanjutnya, trias epidemiologi penyakit tipoid atau segitiga epidemiologi penyakit tipoid. Segitiga epidemiologi terdiri dari host, agent, dan environment. Pada trias epidemiologi penyakit tipoid, pada host itu sendiri yaitu manusia, dan agent itu sendiri yaitu Salmonella typhi, dan yang environment yaitu sanitasi yang kurang baik. Selanjutnya, faktor determinan lingkungan penyebab terjadinya penyakit tipoid. Faktor determinan lingkungan antara lain: pertama, sanitasi lingkungan yang buruk, meliputi sumber air bersih yang tercemar, kondisi lingkungan sekitar rumah maupun di dalam rumah yang kotor. Yang kedua, personal hygiene yang buruk, berupa perilaku tidak bersih dan sehat oleh anggota masyarakat, seperti tidak mencuci tangan sebelum maupun sesudah makan. Yang ketiga, menjadikan sungai sebagai sepiteng rumah tangga. Hal ini dapat mencemari sungai sehingga bakteri Salmonella typhi dapat menyebar di dalam sungai. Yang keempat, mengkonsumsi makanan dalam kondisi mentah akan menyebabkan bakteri Salmonella typhi dengan mudahnya termakan dan masuk ke dalam tubuh manusia. Yang kelima, pasteurisasi susu yang tidak baik. Menggunakan suhu yang tidak sesuai maka dapat memicu berkembangnya bakteri, termasuk bakteri Salmonella typhi. Yang keenam, cara pengolahan dan penyajian makanan dan minuman yang tidak baik. Selanjutnya, proses interaksi manusia sehingga mengalami penyakit tipoid. Yang pertama ada 5F, yaitu food, finger, vomitus, fly, dan feces. Menurut Sudoyono 2014, bakteri Salmonella typhi dan Salmonella paratyphi masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan yang telah terkontaminasi kuman. Sebagian kuman dimusnahkan oleh asam lambung dan sebagian lagi masuk ke usus halus dan berkembang biak. Selanjutnya, upaya dasar kesehatan lingkungan yang dapat diterapkan pada penyakit tipoid. Upaya nyata yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya demam tipoid meliputi pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer yaitu tetap mempertahankan dan memelihara status kesehatan. Pencegahan sekunder yaitu mendiagnosa secara dini dan mengadakan pengobatan yang cepat dan tepat. Pencegahan tersier yaitu upaya untuk mengurangi keparahan akibat komplikasi. Selanjutnya, peran teori simpul dalam terjadinya penyakit tipoid. Peran teori simpul dalam terjadinya penyakit tipoid yaitu mengetahui pencegahan munculnya atau timbulnya penyakit tipoid yang sama perlu dilakukan dengan cara pengurangan atau pengendalian faktor risiko lingkungan. Selanjutnya, skema kerangka konsep berdasarkan teori simpul. Skema kerangka konsep berdasarkan teori simpul yang digunakan. Simpul 1 yaitu sumber penyakit, yakni Salmonella typhi. Yang kedua, simpul ambien, yaitu makanan dan minuman yang telah tercemar oleh tinja dan tungau dan caplak pada tikus. Simpul 3 yaitu penduduk, yakni sistem kekebalan tubuh, darah, dan usus halus. Simpul 4 yaitu kejadian penyakit, yakni ada akut, subklinik, samar, dan sehat.
Selanjutnya, proses patogenesis penyakit tipoid. Proses patogenesis penyakit tipoid yang pertama, tahap inkubasi, yaitu Salmonella tipi telah masuk ke dalam tubuh, tetapi gejala fisik belum nampak. Masa inkubasi tifus antara 10-20 hari. Yang kedua, tahap penyakit dini, yaitu gejala yang paling sering dialami adalah demam. Yang ketiga, tahap penyakit lanjutan, yaitu minggu pertama setelah melewati masa inkubasi 10-14 hari, akan ada gejala demam tinggi 39 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Lalu pada minggu kedua, suhu tubuh penderita terus-menerus dalam keadaan tinggi.